Selamat malam saudari-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari sekalian yang sudah hadir dalam mengikuti kegiatan katekesi pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada saudari sekalian yang sudah menyiapkan tempat untuk melakukan kegiatan katekesi pada malam hari ini. Tema katekesinya adalah menghidupkan budaya kasih dalam komunitas asrama. Sebagai tempat tinggal bersama, asrama bukan hanya sebagai tempat untuk beristirahat, namun justru asrama dapat membuat kita hidup dalam relasi yang harmonis dan membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik serta hidup dalam kasih. Mari kita mendalami katekesi kita pada malam hari ini. Kita buka dengan lagu pembukaan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Amin. Allah Bapa dalam surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas kesempatan untuk hidup bersama dalam komunitas ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kuatkanlah kami sehingga kami dapat menciptakan suasana yang harmonis, sehingga setiap tindakan kami selalu memancarkan kasih yang tulus. Bantulah kami untuk saling mendukung dan membangun persaudaraan yang selalu ada dalam suka maupun duka, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu bagi dunia. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik saudari-saudari sekalian, agar lebih mendalami katekesi kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Kasih dalam menyelesaikan konflik. Suatu malam, dua teman sekamar, Nadia dan Seni, mengalami ketegangan. Nadia merasa terganggu dengan kebiasaan Seni yang sering belajar hingga larut malam dengan musik keras. Di sisi lain, Seni merasa tidak nyaman karena Nadia tidak pernah memberitahu langsung mengenai keluhan tersebut, namun selalu mengeluh pada teman-teman lain. Ketegangan ini memunculkan perasaan saling tidak suka yang pada akhirnya membuat suasana kamar menjadi canggung. Namun mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Suster Francisca, seorang biarawati yang bertugas di asrama, mengingatkan mereka melalui sebuah percakapan yang penuh kasih. Beliau berkata, kehidupan bersama mengajarkan kita untuk saling memahami, bukan saling menghakimi. Kasih itu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam bagaimana kita mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Suster Francisca mendorong Nadia dan Seni untuk berbicara langsung dengan penuh pengertian dan kasih tentang apa yang mengganggu mereka. Setelah beberapa waktu berbicara, mereka sepakat untuk menemukan solusi. Seni akan lebih bijak dalam memilih waktu belajar, dan Nadia akan lebih terbuka dalam membuka perasaannya. Mereka juga berjanji untuk lebih sering berdoa bersama agar kasih Kristus bisa semakin menguatkan persahabatan mereka. Baik, terima kasih untuk saudari Anik dan sudah membacakan ceritanya tadi. Baik saudari-saudari, setelah mendengarkan cerita tadi, agar lebih mendalami cerita tadi, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk saudari-saudari sekalian. Apa yang sebenarnya menjadi inti persoalan antara Nadia dan Seni? Baik, kalau dari saya, dari cerita yang telah kita dengar tadi, di sini inti persoalannya yaitu bagaimana Nadia merasa terganggu dengan sikap Seni yang sering belajar sampai larut malam.
dan dia sering buka musik. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih untuk saudari Nadia. Baik, dari saya, inti dari persoalan ini tadi tentang persoalan antara Nadia dan Seni, yang dimana di sini tidak ada komunikasi langsung. Di sini Nadia merasa terganggu dengan kebiasaan Seni yang belajar sambil buka musik, apalagi buka musiknya volumenya terlalu keras. Jadi Nadia tidak biasa dengan hal itu, maka dia merasa terganggu dengan kelakuannya Seni. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Lastri. Mungkin ada jawaban yang lain. Baik, selanjutnya, apa perasaan Nadia ketika Seni belajar dengan musik keras setiap malam? Baik, silakan saudari. Dari saya, Nadia itu merasa tidak nyaman karena di saat Seni belajar dan sambil membuka musik dengan suara yang keras. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih saudari. Mungkin ada yang lain? Baik, dari saya, di sini Nadia merasa terganggu atau sulit berkonsentrasi karena tindakan yang dibuat oleh teman Seni tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perasaan Seni ketika akhirnya tahu bahwa Nadia tidak jujur untuk menyampaikan masalah? Saudari? Baik, dari saya, di sini Seni mungkin merasa terluka karena merasa tidak dipercayai sebagai teman, dan ia mungkin berpikir kenapa Nadia tidak bicara langsung saja. Hal ini membuat Seni merasa kecewa dan tidak nyaman karena ternyata orang terdekat menyimpan kebencian tanpa pernah memberitahunya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik, saudara-saudari, melalui cerita Nadia dan Seni, kita diajak untuk melihat kenyataan bahwa hidup konflik bukan hanya terjadi dalam hal-hal yang besar, melainkan juga dalam hal-hal yang kecil yang sering kita sepele. Seperti dalam cerita di atas tadi, kebiasaan Seni yang selalu membuka musik pada jam malam terlalu besar. Kita diajak juga untuk dapat memandang setiap konflik sebagai kesempatan untuk membangun relasi yang semakin dewasa. Dalam cerita tadi, ada Suster Francisca yang selalu hadir sebagai pembawa kasih dengan menunjukkan bahwa kasih adalah jembatan yang menyatukan hati yang retak. Dengan kasih, kita berani untuk mendengarkan dan mau mengerti, mau mengalah, dan mau membangun relasi yang baik dalam kehidupan bersama. Baik, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi, marilah kita sama-sama menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta satu orang untuk membacakan kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih untuk saudari yang sudah membacakan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, marilah kita sama-sama mendalami kitab bacaan tadi dengan beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut saudara-saudari, ayat mana yang paling menarik dari perikop bacaan tadi? Terima kasih fasilitator. Kalau dari saya, ayat yang paling menarik menurut saya di sini itu di ayat 37, di mana dikatakan di sini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengapa ayat ini
menarik bagi saya karena di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi sesama seperti yang ada dalam cerita yang sudah dibacakan pertama tadi, di mana ada Suster Francisca di situ tadi, di mana dia membawa kasih bagi masalah yang sudah dihadapi oleh Seni dan juga Nadia. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Baik, silakan saudari. Baik, kalau dari saya di sini saya mengambil ayat 39, yaitu perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini mengajarkan kita untuk saling mengasihi terhadap sesama kita, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dan juga mengajarkan kita untuk selalu mengasihi terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih saudari. Mungkin ada yang lain. Kalau dari saya hanya mau menambahkan tadi, menurut saya ayat yang menarik tadi itu ayat yang mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini itu Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus bisa hidup saling mengasihi, hidup saling tolong menolong, karena itu adalah hukum dari cinta kasih. Kita ketahui bahwa hukum cinta kasih itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Baik, terima kasih untuk saudari. Pada intinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk saling mengasihi kepada sesama kita. Selanjutnya, apa pesan kitab suci yang telah kita dengar tadi kepada kita? Baik, silakan saudari. Baik, kalau dari saya pesan dari Injil yang telah kita dengar tadi yaitu bagaimana menegaskan kepada kita untuk saling mengasihi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Selanjutnya, dari bacaan di atas mungkin ada pengalaman yang sesuai dengan bacaan tadi. Bisa diseringkan. Baik, pengalaman dari saya yang saya alami pas waktu SMA itu, ada saya punya teman, dia membenci saya. Kalau di depan saya itu dia selalu baik dengan saya, dia omong baik-baik. Kalau di belakang saya dia selalu gosip. Terus ada saya punya teman juga yang satu, dia kasih tahu ke saya kalau si A ini gosip nama saya. Saya tahu. Terus pas saya ketemu dia, saya pura-pura tidak tahu. Maksudnya saya dari pengalaman ini tuh mengajarkan kita bahwa kita harus saling mengasihi, saling memaafkan teman, jangan menaruh dendam kepada teman kita. Terima kasih untuk saudari Villa yang sudah menyeringkan pengalamannya. Pengalamannya sungguh menarik. Mungkin ada lagi pengalaman dari teman-teman. Dari saya, ini pengalaman dalam hidup berasrama. Ini pengalaman pribadi saya di mana ketika saya dulu pas SMA, dan pengalaman itu pun masih saya rasakan ketika saya di kuliah. Tapi saya ini tuh mau menceritakan pengalaman saya ketika saya SMA. Kebetulan saya dulu pas SMA tinggal di asrama dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya itu orangnya sering sakit. Terus saya mengalami bagaimana itu kasih yang maksudnya mengalami kasih dari orang lain. Maksudnya saya itu bagaimana hidup saling mengasihi, di mana dalam tindakan saling menolong, saling tolong menolong. Terus ketika saya dulu sakit, teman-teman saya itu selalu menolong saya, berusaha untuk mencari obat, pokoknya berusaha untuk menolong saya. Itu saya merasakan bagaimana kasih itu hadir, kasih itu ada di dalam komunitas berasrama. Maksudnya walaupun dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita itu ketika ada sesuatu hal yang tidak kita sukai dari teman kita membenci. Tetapi di saat kita susah, kita itu selalu siap untuk membantu satu sama lain. Misalnya ketika kita sakit, itu yang saya alami ketika saya tinggal di asrama. Biarpun kami dalam komunikasi sehari-hari kadang canggung, kadang tidak suka, kadang tidak senang satu dengan yang lain, kadang karena hal kecil saja itu yang membuat kami benci satu sama lain. Tetapi ketika kami mendengar ataupun melihat salah satu teman kami sakit, kami selalu siap untuk membantu. Dan itu menurut saya dalam kehidupan berasrama dulu pas kami SMA itu budaya kasih, budaya tolong menolong itu sangat tinggi, karena
ketika melihat seorang sakit ataupun mengalami kesusahan, kami siap untuk membantu. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Nilda yang sudah menseringkan pengalamannya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui cerita dan bacaan tadi yang kita renungkan hari ini, kita diingatkan bahwa iman bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi apa yang kita lakukan dengan pengetahuan itu. Demikian kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah dalam tindakan kecil di setiap hari. Kasih sederhana tetapi berdampak besar. Seperti dengan senyuman yang tulus, saling mendengarkan, keberanian, dan saling mengampuni. Ketika kita melakukan hal-hal kecil, sesungguhnya kita sedang membiarkan Roh Kudus bekerja melalui diri kita. Baik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi dan bacaan cerita juga, apa aksi konkret yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, silakan saudari. Baik, kalau dari saya berkaitan dengan tema katekesi kita hari ini tadi, yaitu kegiatan konkret yang akan kita laksanakan untuk kedepannya itu, kita harus dapat menghidupkan kasih dengan membangun relasi yang baik terhadap sesama. Baik, terima kasih saudari. Mungkin ada yang lain? Dari saya terkait dengan aksi konkret, aksi nyata yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mampu menghidupkan budaya kasih melalui tindakan-tindakan nyata, misalnya itu dengan menolong, tidak boleh iri terhadap satu sama lain. Itu kalau dari saya. Mungkin ada yang lain? Baik, aksi konkret yang akan saya tawarkan di sini yaitu kita harus menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan sikap yang sopan dan harus bersifat terbuka. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Baik saudari-saudari sekalian, apakah ketiga tawaran dari teman-teman tadi, apakah kita setuju? Setuju. Saudari-saudari sekalian, marilah kita satukan semuanya lewat doa permohonan. Saya minta 3 orang untuk membawa kita dalam doa permohonan. Silakan saudara. Bapak, terima kasih atas perlindungan-Mu atas segala rangkaian kegiatan katekesi kami pada hari ini. Semoga kami semua yang hadir dalam mengikuti kegiatan katekesi ini selalu hidup dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan katekesi. Semoga dengan kegiatan katekesi yang kami lakukan pada hari ini dapat membawa kasih dalam kehidupan kami bersama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan hadirat-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami tema katekesi yang telah kami dengar bersama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, kami kesalahan kami, dan berikan kami yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menutup seluruh rangkaian kegiatan katekesi ini. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam katekesi pada hari ini. Bantulah kami untuk menghidupkan budaya kasih dalam komunitas asrama, untuk saling menghargai, menolong, dan mengampuni. Kuatkanlah kami agar setiap hari kami dapat menghadirkan kasih-Mu dalam tindakan dan perkataan kami. Tinggallah bersama kami hari ini dan seterusnya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati
Kau yang buatku bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.